Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya, tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita masuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yang pertama, menirukan gerakan alam dalam tarian. Yang kedua, mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Yang ketiga, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Kita masuk yang pertama, menirukan gerakan alam dalam tarian. Nah, dalam menari, kita tentunya dapat meniru gerakan alam seperti gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Jika dirangkai, gerakan-gerakan itu dapat menjadi tarian. Mari kita lihat contohnya. Nah, gerakan yang pertama meniru tiupan angin. Kemudian gerakan yang kedua meniru air mengalir. Yang ketiga, gerakan meniru ombak di pantai. Nah, jika kalian menyatukan gerakan-gerakan tersebut dapat membuat suatu tarian. Jadi kalian dapat mempraktekannya di rumah. Nah, yang berikut mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sekarang kita masuk kalimat ajakan yang diucapkan dalam percakapan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, permasalahan apa yang dibicarakan. Jadi kalian harus mengetahui apa topik yang sedang dibicarakan atau apa permasalahan yang sedang dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Jadi kalian juga harus mengetahui kapan menggunakan huruf besar dan kapan menggunakan tanda koma, tanda titik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Jadi dalam percakapan penulisan katanya pun harus tepat. Nah, kita masuk dalam contohnya. Contoh percakapan Made dan Dedi. Made, aku tadi melihat ada pengumuman tentang lomba puisi di Mading. Iya Dedi, ayo kita membuat puisi. Kemudian kita mendaftarkan puisi ke panitia. Iya, tetapi aku merasa kesulitan membuat puisi. Made, tidak apa-apa, nanti kita membuat puisi bersama-sama. Terima kasih Made, ayo kita membuat puisi bersama-sama. Nah, dalam percakapan Dedi dan Made, ibu sudah kasih tinta merah yang merupakan contoh dari kalimat ajakan. Nah, kalian bisa perhatikan di mana letak tanda koma, tanda titik, dan tanda seru. Pada percakapan Dedi dan Made, setiap nama orang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, setelah tanda titik pun huruf pertama harus diawali dengan huruf besar. Nah, sekarang kita masuk pada matematika, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membandingkan banyak benda. Membandingkan bilangan dilakukan dengan memperhatikan angka penyusunannya mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, mari kita lihat simbol yang ditulis menggunakan dalam perbandingan bilangan. Yang pertama itu simbol tersebut, nama simbolnya ketidaksetaraan ketat. Jika menghadap ke kanan dibaca lebih kecil dari atau kurang dari. Yang kedua, nama simbolnya masih sama, ketidaksetaraan ketat, tetapi dia menghadap ke kiri. Dibaca lebih besar dari atau lebih dari. Yang ketiga, nama simbolnya tanda sama dengan, dibaca sama dengan. Mari kita lihat contohnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan bilangan. Nah, di situ ada dua buah bilangan, 356 dan 365 yang akan kita bandingkan. Nah, 3 itu merupakan angka ratusan, 50-an, 6 satuan. Nah, bilangan yang berikut 3 merupakan ratusan, 60-an, dan 5 satuan. Jadi nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Nah, perbandingan bilangannya dapat ditulis 356 dengan menggunakan tanda ketidaksetaraan ketat kurang dari
jari yang menghadap ke kanan. Jadi 356 kurang dari 365. Jadi tanda ketidaksetaraan itu selalu menghadap ke yang lebih besar. Oke, terima kasih. Sebentar Ibu kirimkan tugasnya.